مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك، السلام عليك، السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى والدين الحق على الدين كله والكره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, apa yang akan kita lakukan saat melihat pesan masuk di layar ponsel kita? Dana masuk hanya dalam waktu 5 menit, belanja sekarang bayarnya nanti, pinjaman tanpa jaminan. Mungkin bagi sebagian orang terdengar sebagai solusi, tetapi bagi seorang muslim timbullah pertanyaan, bukan tentang seberapa mudah, tetapi apakah ini halal, apakah ini membawa keberkahan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Rani Rahayu, perwakilan dari Institut Asyukriyah, menyampaikan syarahan pidato dengan judul Membangun Generasi Digital Anti Riba. Hadirin, hidup di zaman serba digital, di mana teknologi membuat semua terasa lebih mudah. Berbelanja hanya cukup melalui aplikasi, berinvestasi hanya cukup melalui telepon genggam, bahkan meminjam pun kita hanya butuh dengan beberapa sentuhan jari. Namun di balik semua kemudahan itu tersimpan sebuah tantangan yang besar, bukan lagi tentang sulitnya mencari uang, tetapi sulitnya menjaga rezeki agar tetap halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innahu lakum aduwwun mubin, yang artinya makanlah dan minumlah dari apa yang ada di bumi yang baik lagi yang halal, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa halal bukan hanya sekedar status hukum, tetapi harus diikuti dengan sifat yang thayyib, baik, bersih dan bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan prinsip halal sama saja dengan mengikuti langkah setan. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam pandangan Islam, keberkahan suatu harta tidak diukur dari seberapa cepat ia datang, tetapi dari bagaimana ia diperoleh. Hadirin yang berbahagia, hari ini riba tidak lagi hadir dengan bentuk rentenir, tetapi hadir dengan wajah yang baru, pay later, pinjaman online, bahkan investasi dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Semua dikemas dengan begitu menarik, padahal itu adalah pintu menuju kesulitan yang amat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullahi akila ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qawlahum sawwa. Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, pencatatnya, dan kedua saksinya. Riba bukanlah perkara yang ringan, karena riba bukan hanya merusak perekonomian, tetapi juga menghilangkan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita membangun mentalitas anti riba di kalangan generasi digital? Pertama, tingkatkan literasi ekonomi syariah. Jangan mudah tergiur oleh tawaran tanpa memahami akad di baliknya. Kedua, biasakan hidup sesuai kemampuan, karena tidak semua kebutuhan harus dipenuhi hari ini. Karena hidup sederhana jauh lebih mulia daripada hidup mewah dengan utang yang berbunga-bunga. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Gunakan layanan keuangan syariah, dukung bisnis halal, dan jadikan
Mari menjadi generasi digital yang cerdas, menjauhi riba, mengutamakan keberkahan. Karena harta yang diperoleh dari halal akan menghadirkan ketenangan, sedangkan harta yang diperoleh dari riba akan meninggalkan kegelisahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita dan menjadikan kita generasi digital anti riba. Amin ya Rabbal Alamin. Beli kue putu ke pasar pagi, saya Rani Rahayu pamit undur diri.